Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah nak takon dulu. Misalnya malam kada ingat berniat puasa, terus ingatnya imbah sahur. Apakah puasanya sah dulu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Muhammad Rozikurijal kelas 6 Diniyah Putra lah. Mengenai pertanyaan Ananda, bagaimana jika seseorang lupa berniat malam hari, ingatnya ketika sahur, begitu kan? Nah, di sini kita kembali dulu kepada asal daripada wajibnya niat itu adalah hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian dalam puasa Ramadan ini kita wajib berniat pada malam hari. Maksud daripada malam hari ini adalah selama belum terbitnya fajar sodik. Nah, apabila lupa pada malam hari berniat, kemudian kita sahur berniat, nah maka berniatlah kita ketika sahur itu. Artinya sahur itu masih dikatakan malam selama belum terbit fajar sodik maksudnya. Jadi sahaja berniat pada waktu sahur. Nah, makanya di sini kita disunahkan ketika awal bulan Ramadan kita berniat sebulanan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika kita lupa berniat, umpama kita kesiangan bangun sahur, ketika kita bangun orang sudah imsak. Nah, kita sahaja puasa. Kenapa? Karena niat kita yang pertama sebulan tadi sudah menutupi malam-malam berikutnya. Nah, kemudian hikmah kedua kita berniat sebulanan itu adalah andai kata kita meninggal di malam kedua atau ketiga pada bulan Ramadan, kita ditulis puasa sebulanan karena Allah Ta'ala memandang niat kita yang pada malam pertama tadi yaitu berniat sebulanan. Nah, jadi bagi Ananda Adik, kira-kira jawaban kami insya Allah rasanya sudah jelas bahwasanya berniat waktu sahur itu sahaja karena masih dikatakan malam. Al aslu baqa'u makana ana makana, selama masih gelap itu adalah malam sebenarnya. Nah, penting kada belum terbit daripada fajar sodik lah, belum terbit daripada fajar sodik. Demikian jawaban dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya tahi mata dan upil? Apakah itu najis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Madan dari Asam-Asam kelas 4 Diniyah Putra lah. Mengenai pertanyaan Ananda yang berkaitan dengan najis, apakah tahi mata atau upil termasuk daripada najis? Sebelum kita jawab, kita harus mengetahui apa itu pengertian najis. Najis pada bahasa dinamakan adalah kullu mustaqdirin, tiap-tiap kotoran. Kemudian pada syariat pengertian najis secara dasar kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah, tiap-tiap kotoran yang menegah akan sahnya salat. Jadi secara syariat, secara takrif dasar najis adalah kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah, setiap kotoran yang menegah akan kesohan salat. Kemudian yang menegah kesohan salat ini itu bermacam-macam. Nah, kharaja minal mustaqdaru, kharaja bihil mustaqdaru alladzi la yamna'u sihhatas shalah. Dijawab oleh musannif di sini, keluar dengan kategori yang mengotori, yang menegah sahnya salat itu kalbusok, seperti ludah. Maka ludah termasuk kotor, cuma tidak menegah akan sahnya salat, berarti ludah tidak termasuk najis. Kemudian lagi lendir atau hingus, mukhot, hingus. Nah, upil itu termasuk dari hingus. Kenapa? Karena hingus yang sudah kering atau membeku lalu jadi upil. Berarti upil di sini tidak termasuk najis.
Nah begitu juga tahi mata, maka tahi mata pun tidak termasuk najis. Akan tetapi apabila tahi mata ini mengering kemudian berikit di mata, ketika kita wudhu umpama ada di pinggir mata kita, lalu tahi mata ini menegah akan sampainya air ke kulit, maka wajib kita menghilangkan tahi mata tadi. Tapi apabila tahi mata ini keluar setelah kita wudhu kemudian kita sholat, tanpa kita sadari kita sholat dengan adanya tahi mata di pinggir mata kita, maka sholat kita sohaja. Kenapa? Karena tahi mata tadi tidak termasuk najis yang menegah akan sohnya sholat, cuma termasuk kotoran aja. Nah kira-kira itu yang bisa kami jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Saputri dari kelas 6 Diniyah ingin bertanya, bagaimana hukumnya ngabuburit dan bagaimana cara ngabuburit yang baik menurut ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Indah Saputri, santri kelas 6 Diniyah Putri dari Sebamban Leh. Ya, jadi begini ya Indah, masalah ngabuburit. Pada dasarnya ngabuburit ini hukumnya boleh. Pada dasarnya harus ya. Nah, cuma dalam masalah puasa ini ada dua. Ada perkara yang ada perkara yang disebut di situ muhbitat dan mufattirat. Muhbitat adalah perkara yang menghilangkan pahala puasa. Kalau mufattirat itu perkara yang membatalkan asal puasa. Nah, ngabuburit di sini apabila kita ngabuburit kemudian kita pada waktu kita ngabuburit di situ kita bisa tegawi gibah, kita bisa tegawi namimah, kita bisa berpandir berdusta dalam ngabuburit nih karena berkawan-kawan atau melihat sesuatu dengan syahwat. Nah ini jadinya muhbitat, menghilangkan pahala puasa. Tapi kalau kita ngabuburit melihat keindahan alam Tuhan, menyukuri nikmat Tuhan, atau menghibur anak-anak kita yang menjalankan puasa supaya mereka jangan kepikiran pengen buka lalu kita ajak jalan-jalan, itu boleh saja selama kita dalam keadaan ngabuburit tadi tidak ada melihat sesuatu yang diharamkan dengan syahwat, kadada tegawi gibah, kadada tegawi daripada namimah dan dusta, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita ngabuburit ini bakalan terkerjakan sesuatu yang diharamkan, lebih baik stay in home, di rumah aja. Nah itu kira-kira jawaban dari kami. Mudah-mudahan Indah Saputri bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya mengeluarkan air mani dengan tangan hal keadaannya sedang berpuasa? Mohon penjelasannya. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Muhammad Nazir Ulwan dari Asam-Asam Boleh. Jadi masalah ini namanya yang Anda tanyakan ini masalah mengeluarkan mani dengan tangan ketika berpuasa, atau bahasa kerennya ini onani. Nah, onani dalam puasa menurut ulama jelas membatalkan. Kenapa? Karena mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, artinya dia mengusahakan sengaja mengeluarkan maninya. Nah ini membatalkan puasa. Nah masalah mengeluarkan mani ini ada beberapa rincian. Nah, cuma yang saudara yang Ananda tanyakan itu sangat jelas membatalkan puasa. Nah, dikatakan di sini istimna atau mengeluarkan mani ada dua hal yang membatalkan puasa. Kategori istimna yang membatalkan puasa pertama adalah
talabu khurujil mani mutlaqon bi ayyi kaifiyatin. Nah, bi ayyi kaifiyatin termasuk dengan onani. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengeluarkan mani. Jadi sangat jelas mengeluarkan mani dengan tangan hukumnya haram dan puasa pun menjadi batal. Kemudian basyara imra'atahu min ghairi hailin, menempelkan tubuhnya atau zakarnya kepada istrinya tanpa adanya lapik lalu keluar maninya. Nah, ini membatalkan puasa juga meskipun tidak jima tapi karena mubasyarah menempelkan zakarnya ke badan istrinya atau ke bagian tubuh istrinya tanpa adanya sesuatu yang menghalangi lalu keluar mani. Nah, ini juga batal. Jadi sangat jelas onani ini adalah hukumnya batal puasa. Nah, jadi jangan sampai ketika berpuasa jangan sampai melakukan onani. Nah, nanti di luar bulan puasa pun jangan sampai melakukan onani, karena dalam hadis dikatakan la'anallahu man nakaha biyadih. Allah Ta'ala melaknat orang yang nikah dengan tangannya, dalam tanda kutip adalah onani. Nah, jadi kalau misalnya keluar mani itu dengan sebab mimpi lalu keluar mani, namanya ihtilam. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau dengan onani sangat jelas berpuasanya batal jadinya. Jadi gunakan mata kita ketika puasa, jangan sampai memandang sesuatu yang dengan syahwat, sehingga kalau kita memandang sesuatu dengan syahwat, keinginan untuk melakukan hal-hal seperti onani tadi akan timbul. Jadi kita jaga mata kita supaya jangan sampai melihat sesuatu yang memancing kepada perbuatan onani. Demikian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.